Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, ketemu lagi kita di segmen Jibril, melanjutkan kajian kita tentang membangun personality. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas dampak atau ekses dari satu kaum bila tidak sejalan atau tidak berjalan sesuai dengan ayatullah, maka siap-siaplah kaum tersebut, ya, tempat di mana ia tinggal berubah menjadi tempat jahanam yang penuh dengan siksaan. Ya. Sekarang kita telusuri, ya, apa penyebab seseorang itu sehingga dia antipati, ya, antipati terhadap ayat-ayat Allah. Gitu. Di surat yang sama, kita pindah surat ini sekarang. Kemarin surat para penyair, sekarang surat semut, surat An-Naml. Ya, semut berarti termasuk makhluk yang spesifik di mata Allah, karena sampai dibuatkan nama surat, ya. Di ayat 13 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'atuhum ayatuna mubshirah qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika ayat-ayat kami yang jelas itu datang kepada mereka, mereka malah berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya. Mereka menuduh ayat-ayat Allah itu adalah sihir. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka menjahati, ya, jahadu, ya, ini hanya kecil. Kalau jihad itu hanya besar. Wajahadu, jahat. Mereka menjahati ayat karena kezoliman, sifat zolimnya dan sifat meningginya. Padahal
wastaiqonatha anfusuhum. Hatinya sebenarnya secara nafs, diri mereka itu sebenarnya meyakini ayat itu. Cuman karena ada sifat zalim dan sifat meningginya, akhirnya dia menjahati ayat. Nah, ini asik untuk kita kaji ini secara psikologis. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat, jadi ada paradoks di sini. Ada paradoks. Sebenarnya tidak ada orang yang sengaja berbuat jahat, nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena sejahat-jahatnya orang, sesalah-salahnya orang, ketika dia berbuat jahat, ketika dia berbuat salah, sebenarnya dirinya itu tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Nah, begitu. Terus kenapa kok sudah tahu tapi dilakukan? Nah, ini zulmau wa uluwa. Jadi ada sifat zolim dan sifat ali. Ya. Jadi zolim itu di sini sudah menjadi circle, ya. Dia berada dalam circle yang penuh dengan sifat zolim, ya, dan sifat meningginya itu, sehingga akhirnya dia terjebak dalam lingkaran itu. Dan kalau dia mengikutkan ayat, akhirnya dia menjadi orang yang terbelakang atau dia berada di posisi bawah. Nah, disitulah paradoks. Makanya akhirnya dia terlibat dalam sebuah kejahatan yang sudah terjadi secara melingkar, ya, sudah ada dalam lingkaran lingkungannya. Karena begitu semua. Kalau tidak begitu, maka dia siap-siaplah untuk tercampak, begitulah. Ini fenomena di ayat ini. Paradoks. Ada paradoksal pada manusia. Satu sisi dia meyakini sebuah kebenaran, tapi satu sisi dia tidak bisa menghindar dari lingkaran itu. Nah, karena kalau dia menghindar dari lingkaran itu, otomatis marwahnya, ya, eksistensinya secara sosial horizontal akan jatuh. Maka akhirnya dia terlibatlah dalam perbuatan jahat. Seperti korupsi misalnya. Ya. Kenapa korupsi itu susah diberantas? Ya karena sudah melingkar. Ya. Jadi bukan korupsi yang susah diberantas, justru kita susah untuk tidak korupsi sekarang ini. Nah, begitulah. Justru sekarang kondisinya susah kalau kita tidak korupsi. Jadi akhirnya kita terbawa untuk melakukan korupsi, ya, dalam satu lembaga. Dari mulai jajaran bawah sampai jajaran atas susah. Sudah dalam lingkaran. Ketika kita ingin berusaha keluar dari lingkaran itu, ya kan nggak dianggap kita. Gitu. Akhirnya ya terus
menerus melawan ayat, terus menerus melawan ketetapan Allah, terus menerus berbuat jahat. Begitu. Nah, kecuali kalau kayak seperti saya kan langsung keluar dari lingkaran itu. Kita berdiri sebagai independen. Ya. Jadi melingkar dia sudah. Sama seperti halnya semacam dogma-dogma yang ditanamkan kepada masyarakat primordial kita. Ketika muncul pemahaman baru dianggap malah sebuah kesalahan. Kenapa? Pemahaman-pemahaman primitif yang primordial itu begitu mendominasi dalam masyarakat kita. Nah, sehingga jika kita keluar dari lingkaran pemahaman itu, justru kita yang berada di posisi bawah, begitulah. Nah, jadi seharusnya kita berani membuat keputusan untuk tidak menjadi makhluk yang paradoks. Jadilah makhluk yang pasti. Benar ya benar, salah ya salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.